Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eko Mangduki Ari Anita dengan NPM 2005-220-10067, kelas lanjutan Poltek 2020. Di sini saya akan memaparkan tugas analisis metode pelaksanaan konstruksi pada tinjauan pekerjaan pondasi dan slub pada studi kasus proyek penyediaan sarana sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan Pondok Pesantren Riyadilus Solihin, Jembrana. Yang pertama, deskripsi proyek. Pembangunan sarana prasarana sanitasi di Pondok Pesantren Riyadilus Solihin memiliki luas keseluruhan 60 meter persegi, dengan 4 bilik kamar mandi, 4 bilik kakus, tempat wudhu, tempat cuci tangan, tempat cuci bersama, serta bangunan IPAL, dengan total anggaran 200 juta rupiah. Adapun rumusan masalah yang saya ambil, yang pertama, bagaimana metode pelaksanaan pekerjaan pondasi dan slub pada proyek penyediaan sarana sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan Pondok Pesantren Riyadilus Solihin, Jembrana. Dan yang kedua, berapa waktu atau time schedule pelaksanaan pekerjaan pondasi dan slub pada proyek penyediaan sarana sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan Pondok Pesantren Riyadilus Solihin, Jembrana. Dan yang ketiga, berapa volume dan apa saja jenis sumber daya kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan pondasi dan slub pada proyek penyediaan sarana sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan Pondok Pesantren Riyadilus Solihin, Jembrana. Yang keempat, berapa biaya pelaksanaan masing-masing pekerjaan pada pekerjaan pondasi dan slub pada proyek penyediaan sarana sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan Pondok Pesantren Riyadilus Solihin, Jembrana. Yang kelima, bagaimana penjadwalan sumber daya masing-masing pelaksanaan pekerjaan pondasi dan slub pada proyek penyediaan sarana sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan Pondok Pesantren Riyadilus Solihin, Jembrana. Dan yang terakhir, bagaimana penjadwalan biaya pelaksanaan pekerjaan pondasi dan slub pada proyek penyediaan sarana sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan Pondok Pesantren Riyadilus Solihin, Jembrana. Adapun data proyek yang dipakai yaitu yang pertama, rencana anggaran biaya atau RAB, yang kedua gambar, yang ketiga time schedule. Berikut adalah analisis, kerangka analisis, yang dimulai dari pengumpulan data berupa RAB, gambar, dan time schedule. Setelah melakukan pengumpulan data, dilakukan analisis data berupa RAB, gambar, dan time schedule. Pada RAB, didapatkan uraian kegiatan, pada gambar didapatkan gambar kerja, dan pada time schedule didapatkan tahapan kegiatan. Setelah itu, dilakukan pembahasan yang membahas penjadwalan biaya proyek, penjadwalan sumber daya, dan mendapatkan hasil berupa yang pertama uraian kegiatan, yang kedua tahapan kegiatan, yang ketiga volume kegiatan, yang keempat waktu pelaksanaan, yang kelima sumber daya, yang keenam pelaksanaan, biaya pelaksanaan, yang ketujuh penjadwalan sumber daya, yang kedelapan penjadwalan biaya proyek. Yang selanjutnya dilakukan interpretasi dan mendapatkan kesimpulan. Berikut adalah teknik analisis. Bisa dilihat pada tabel yang sudah saya lampirkan sebagai berikut. Yang selanjutnya, rekap analisis waktu dan pelaksanaan. Yang pertama, analisis waktu pelaksanaan. Bisa dilihat pada bar chart yang saya lampirkan sebagai berikut. Yang kedua, analisis sumber daya. Analisis sumber daya dapat dilihat pada tabel yang sudah saya lampirkan sebagai berikut. Yang ketiga adalah analisis biaya pelaksanaan. Analisis biaya pelaksanaan bisa dilihat pada tabel yang sudah saya lampirkan sebagai berikut. Selanjutnya masuk ke rekap analisis penjadwalan biaya dan pelaksanaan. Yang pertama, pada pengerjaan fondasi, memerlukan waktu pengerjaan 1 minggu, yaitu pada minggu pertama,
dengan total biaya Rp10.079.591,25. Dan yang kedua, pekerjaan SLUP membutuhkan waktu selama 1 minggu pada minggu kedua dengan total biaya Rp5.370.483,75. Dengan total anggaran pekerjaan pondasi dan pekerjaan SLUP sebesar Rp15.450.075. Selanjutnya dilakukan interpretasi hasil. Yang pertama, sumber daya. Jumlah sumber daya manusia atau tenaga kerja paling kecil terdapat pada item pekerjaan hurungan pasir dan pekerjaan pondasi roller. Karena pada pekerjaan tersebut tidak memerlukan tenaga yang banyak, sedangkan jumlah sumber daya manusia atau tenaga kerja paling banyak terdapat pada item pekerjaan pasangan pondasi batu belah yang dipengaruhi oleh produktivitas dan koefisien dari tenaga kerja. Yang kedua, biaya pelaksanaan. Biaya pelaksanaan terbesar terdapat pada tahap pekerjaan pasangan pondasi batu belah, karena pada pekerjaan ini terdapat banyak sumber daya manusia dan bahan dan alat, sedangkan biaya pelaksanaan terkecil terdapat pada tahap pekerjaan uluran pasir bawah pondasi, karena memerlukan sumber daya serta alat dan bahan yang sedikit. Yang ketiga yaitu penjadwalan biaya pelaksanaan. Penjadwalan biaya pelaksanaan terkecil terdapat pada minggu kedua, karena pada minggu ini sumber daya serta alat dan bahan yang digunakan tidak banyak minggu pertama. Sedangkan penjadwalan biaya pelaksanaan paling besar terdapat pada minggu pertama, yang disebabkan karena pada minggu ini tahap pekerjaan fondasi belah, batu belah, dan rolak dikerjakan hampir bersamaan, di mana pada item pekerjaan tersebut memerlukan banyak tenaga kerja dan sumber daya alat dan bahan. Masuk ke kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dapat saya ambil, yang pertama, tahapan pekerjaan fondasi meliputi pekerjaan galian, urukan pasir bawah fondasi, pasangan batu belah, dan pasangan fondasi roller. Dan untuk pekerjaan SLUP meliputi pekerjaan backcasting, pembesian, dan pengecoran. Yang kedua, waktu pelaksanaan pekerjaan fondasi dan SLUP pada proyek penyediaan sarana sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin berdasarkan analisis didapat waktu selama 2 minggu. Dan yang ketiga, volume masing-masing tahapan pekerjaan meliputi pekerjaan galian fondasi sebesar 19,76 meter kubik, pekerjaan urugan pasir bawah fondasi sebesar 1,32 meter kubik, pekerjaan pasangan fondasi batu belah sebesar 8,78 meter kubik, pasangan fondasi rolak sebesar 1,4 meter kubik, dan pekerjaan SLUP meliputi pekerjaan backcasting sebesar 23,2 meter persegi, pekerjaan pembesian sebesar 358,66 kg, dan pekerjaan pengecoran sebesar 1,88 meter kubik. Dan yang ketiga, biaya pelaksanaan masing-masing tahap pekerjaan meliputi pekerjaan galian fondasi sebesar Rp1.870.000, pekerjaan urugan pasir bawah fondasi Rp585.600, pekerjaan pasangan fondasi batu belah Rp5.307.400, pasangan fondasi rolak sebesar Rp2.316.591,25, dan pekerjaan SLUP meliputi pekerjaan backcasting sebesar Rp2.921.100, pekerjaan pembesian sebesar Rp792.643,75, dan pekerjaan pengecoran sebanyak Rp1.656.740. Penjadwalan biaya pelaksanaan dimulai pada minggu pertama sebesar Rp10.079.591,25 dan minggu kedua sebesar Rp5.370.483,75, sehingga didapat total biaya pekerjaan fondasi dan SLUP sebesar Rp15.450.075. Selanjutnya adalah saran. Adapun saran yang dapat saya berikan yaitu pada penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan tinjauan lebih dari satu pekerjaan untuk memaksimalkan hasil yang didapatkan, dan diharapkan untuk pelaksana di lapangan
agar menerapkan metode pelaksanaan konstruksi ini dalam melakukan manajemen sumber daya, bahan, alat, biaya, maupun penjadwalan yang akan dilaksanakan di lapangan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.